Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arenda Randung dengan NIM 415190-125. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar cloud computing untuk tugas pertemuan 8, yaitu review jurnal. Yang pertama ada judul. Untuk jurnal 1, judulnya Sistem Internet of Things atau IoT berbasis cloud computing dalam kampus area network. Jurnal 2, Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau SIMPuskesmas berbasis cloud computing. Nama penulis untuk jurnal 1 yaitu Oris Krisanto Sulaiman Adiwidharma. Jurnal 2 yaitu Setiawan Wibisono dan Siti Munawaroh. Yang ketiga, nama jurnal, penerbit, dan tahun publikasi. Jurnal 1, Jurnal Nasional Teknik Elektro, Vol 2, nomor 1, Maret 2013, ISSN 2302-2949. Jurnal 2, Jurnal Teknologi Informasi Dinamik, volume 17, nomor 2, Juli 2012, ISSN 0854-9524. Isu yang diteliti. Di jurnal 1 ini isu yang diteliti yaitu konsep cloud computing dalam jaringan kampus. Untuk jurnal 2, isu yang diteliti yaitu sistem pengolahan data pasien tiap bagian masih dikerjakan dengan cara sistem manual atau belum memanfaatkan sistem informasi puskesmas. Selanjutnya, hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini. Untuk jurnal 1 yaitu pembelajaran di kampus. Untuk jurnal 2, dengan masih digunakan sistem manual dan beberapa puskesmas sudah menggunakan SIMPuskesmas, maka muncul berbagai permasalahan dalam pengolahan data pasiennya. Masalah-masalah ini diantaranya adalah tingginya tingkat kesalahan dalam pengolahan data pasien, data pendaftaran, data pemeriksaan, data rujukan, dan data laboratorium, dan lambatnya proses pelayanan pasien, misalnya pendataan dan pencarian data pasien. 6. Alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti. Untuk meningkatkan layanan kampus dan agar segala bentuk aktivitas di kampus menjadi mudah dan efisien. Itu untuk jurnal 1. Untuk jurnal 2-nya, dengan adanya program SIMPuskesmas berbasis cloud computing, kinerja puskesmas dapat ditingkatkan sehingga kualitas dan mutu pelayanan menjadi meningkat. 7. Masalah yang ingin diteliti. Di jurnal 1, masalah yang ingin diteliti yaitu pentingnya teknologi IoT di era sekarang dalam dunia perkuliahan atau kampus. Pertama ada e-learning, distance learning, digital library, e-commerce, kampus community. Untuk di jurnal 2 yaitu peningkatan layanan diharapkan akan memberikan kepastian pelayanan pada beberapa hal sebagai berikut. Pertama ada aspek administrasi, aspek medis, aspek hukum, aspek keuangan, aspek pendidikan, dan aspek dokumentasi. 8. Tujuan penelitian. Untuk jurnal 1 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang konsep penerapan cloud computing di dunia kampus dan seberapa pengaruh teknologi cloud di dunia perkuliahan. Untuk jurnal 2 bertujuan untuk membuat puskesmas memiliki sebuah teknologi terbaru yaitu cloud computing agar meningkatkan kualitas dan pelayanan yang lebih baik. 9. Apa yang unik dari penelitian ini? Dengan adanya cloud computing, semua kegiatan di kampus dapat lebih mudah dibandingkan dengan tidak menggunakan teknologi cloud computing. Untuk jurnal 2, adanya implementasi tampilan atau user interface dari sistem informasi puskesmas cloud computing. 10. Basis teori yang digunakan dalam penelitian. Untuk jurnal 1 ada Platform as a Service atau PaaS dan Software as a Service atau SaaS dan Infrastructure as a Service atau IaaS. Untuk jurnal 2, teori yang digunakan merupakan penjelasan mengenai SIMPuskesmas dan cloud computing. 13. Jenis penelitian. Untuk jurnal 1 yaitu cloud computing dalam kampus. Untuk jurnal 2, pembuatan software sistem puskesmas dengan teknologi cloud computing. Metode uji yang digunakan. Untuk jurnal 1 tidak ada.
Dan untuk jurnal 2, metode perancangan aplikasi sistem informasi puskesmas. Hasil penelitian. Untuk jurnal 1, yaitu dengan adanya IoT, segala bentuk aktivitas kampus menjadi mudah, serta dengan adanya cloud membuat sistem IoT menjadi semakin efisien. Jurnal 2, dengan digunakan aplikasi dan teknologi cloud computing, diharapkan puskesmas lebih dipermudah dalam hal pelayanan. Kesimpulan penelitian. Jurnal 1, dengan menggunakan sistem ini nantinya akan mengurangi pekerjaan manual dan akan mengurangi pemakaian kertas. Untuk menjalankan IoT atau integrasi cloud computing harus memenuhi akses bandwidth yang cukup serta storage yang besar. Untuk jurnal 2, sistem informasi manajemen SIM puskesmas berbasis cloud computing merupakan SIM puskesmas yang dulu dalam penerapannya menggunakan client server dirubah ke SIM puskesmas yang diupload di web, sehingga puskesmas di Kabupaten Demak dapat mengakses SIMPUS tersebut melalui internet. Setiap puskesmas di Kabupaten Demak apabila ingin melakukan SIMPUS wajib memasukkan username dan password masing-masing dalam SIM puskesmas yang berbasis cloud computing ini. Setiap puskesmas mempunyai username dan password sendiri-sendiri. Setelah masuk ke SIM puskesmas, setiap puskesmas dapat melakukan kegiatan administratif dan pelayanan ke pasien sehari-hari. Keterbatasan penelitian untuk jurnal 1 yaitu tidak membahas sisi keamanan dan sisi biaya yang diperlukan. Untuk jurnal 2 hanya membahas dan mengimplementasikan aplikasi untuk puskesmas. Rekomendasi penelitian adanya penambahan materi seperti dari sisi keamanan dan juga penambahan materi dari sisi biaya yang diperlukan. Untuk jurnal 2-nya, menurut saya, edukasi terhadap para pekerja di puskesmas karena takutnya ada orang yang belum paham cara menggunakan aplikasi tersebut. 1. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan kekinian dan keunikan isu yang diteliti, serta relevansi isu dengan bidang kajian yang diteliti? Jika menurut Anda sudah out of date, tidak unik dan tidak relevan, apa rekomendasi Anda? Untuk jurnal 1, menurut saya, yang diteliti pada jurnal ini unik, karena membahas bagaimana teknologi IoT, khususnya cloud computing, dapat berpengaruh besar dalam kegiatan kampus. Untuk jurnal 2-nya, menurut saya, pada jurnal ini cukup unik karena jurnal ini juga menyertakan tampilan aplikasi yang ingin digunakan pada puskesmas. 2. Bagaimana komentar Anda atas redaksional judul penelitian ini? Jika ada saran bagaimana seharusnya, coba Anda buat alternatif redaksi judul lain untuk jurnal ini dengan tanpa mengurangi substansinya. Menurut saya, judul jurnal sudah sangat jelas dan menggambarkan apa yang ingin dibahas. Untuk jurnal 2, menurut saya judul jurnal ini sudah sangat jelas dan sangat menggambarkan apa yang dalamnya dibahas. Sampai seberapa jauh abstrak pada jurnal mampu mempresentasikan atau menggambarkan pelayanan seperti jurnal 1. Menurut saya, abstrak di jurnal ini sudah sangat-sangat menggambarkan pernyataan secara utuh karena dalam abstrak sudah menjelaskan bagaimana teknologi yang digunakan. 2. Jurnal 2 dalam jurnal ini abstraknya sangat jelas dan sangat informatif. 4. Sampai seberapa jauh peneliti mampu memilih keyword atau kata kunci dalam menuliskan substansi penelitian. Keyword yang digunakan sudah sama mempresentasikan substansi penelitian seperti internet. Keyword yang digunakan sudah sangat mempresentasikan penelitian. IoT, cloud computing, can learning, digital analytics, seragam sistem, puskesmas, cloud computing. Apakah peneliti sudah menjadikan fenomena isu yang relevan dengan isu yang diteliti? Apa saran Anda? Berikan contoh yang tepat informasi isu yang sepertinya layak untuk ditampilkan. Untuk jurnal 1, menurut saya, menjadikan isu yang relevan dengan isu yang diteliti. 2. Jurnal 2, menurut saya, peneliti sudah menyajikan isu yang relevan dengan isu yang diteliti. Apakah peneliti sudah menunjukkan posisi penelitian dibandingkan penelitian sebelumnya? Di dalam jurnal ini sudah ditunjukkan dalam posisi penelitian untuk sebuah kampus. Di jurnal ini dijelaskan pada posisi penelitian berada di puskesmas. Apakah peneliti sudah mengungkapkan alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti? Jika belum, menurut Anda apa alasan tepat topik ini untuk diteliti? Untuk jurnal 1, di dalam jurnal ini peneliti sudah mengungkapkan alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti. Dalam jurnal ini, peneliti sudah mengungkapkan alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti.
Apakah masalah penelitian yang ada dalam penelitian ini sudah lengkap secara jelas? Jika ya, tunjukkan. Jika belum, berpendapat masalah penelitian yang seharusnya diungkap dalam penelitian ini. Jurnal 1 sudah terungkap jelas dengan jelas ada masalah penelitian yang seharusnya diungkap adalah dalam hal biaya untuk penggunaan teknologi cloud computing. Untuk jurnal 2 sudah terungkap dengan sangat jelas bahkan dengan menyertakan tampilan aplikasinya. Apakah tujuan penelitian yang ada dalam penelitian ini sudah terungkap secara jelas? Menurut saya, untuk jurnal 1, menurut saya penelitian ini sudah sangat jelas. Seperti dalam pendidikan ala kampus, banyak masalah-masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan komputer dan dengan internet. Masalah-masalah tersebut untuk jurnal 2-nya, tujuan penelitian ini sudah terungkap penggunaan komputer untuk pengolahan data pasien sangat diperlukan karena memberikan beberapa keuntungan dan kemudahan dalam pelayanan pasien antara jurnal 1 baik dari dosen, mahasiswa maupun pegawai yang ada di kampus tersebut. Contoh dari masalah ini adalah pengisian KRS yang masih manual, pembelajaran yang bersifat tradisional, dan kurangnya interaksi dengan kampus-kampus lainnya karena keterbatasan jarak serta kurangnya workshop tentang cara mengajar yang baik bagi guru maupun dosen. Untuk jurnal 2 mempercepat pelayanan informasi yang lebih akurat dan pencarian data lebih cepat. Dengan adanya program berbasis cloud computing, kinerja puskesmas dapat ditingkatkan sehingga kualitas dan mutu pelayanan meningkat. 10. Apakah kronologis dalam mengungkapkan latar belakang penelitian sudah jelas dan mudah dipahami oleh pembaca? Jurnal 1. Karena jurnal itu tidak ada latar belakang, pembaca lebih susah memahami, lebih baik ditambahkan latar belakang agar pembaca lebih mudah untuk paham. 2. Karena di jurnal ini tidak ada latar belakang, pembaca lebih susah memahami, lebih baik ditambahkan latar belakang lebih mudah untuk paham. Bagaimana komentar Anda mengenai kejelasan latar belakang penelitian secara keseluruhan? Di jurnal ini tidak adanya latar belakang, hanya ada abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Menurut saya diadakan latar belakang karena memperoleh pembaca dapat mengerti. Apakah teori yang Anda sudah relevan? Menurut saya sudah sangat relevan karena dari pembukaan, isi, dan kesimpulan semua berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Untuk jurnal 2 menurut saya sudah relevan untuk jurnal ini karena dari pembukaan, isi, dan kesimpulan semua berkaitan dan berhubungan satu sama lain. 14. Apakah penelitian ini harus ada model penelitian? Ya, menurut saya harus ada model penelitian. Untuk jurnal 2, ya, menurut saya harus ada model penelitian. Apakah metode sampling maksud? Menurut saya untuk di jurnal 1 dan jurnal 2 tidak ada metode samplingnya. Apakah sumber data yang digunakan untuk mengambil data sudah tepat? Jika data primer, apakah partisipan sudah tepat? Menurut saya tidak ada sumber data yang digunakan dalam jurnal 1 ini. Dan untuk jurnal 2, menurut saya tidak ada sumber data yang digunakan dalam jurnal ini juga. Apa unit analisis penelitian ini? Apakah sudah tepat? Jelaskan argumentasinya. Untuk jurnal 1, menurut saya, penelitian sudah cukup lengkap. Perlu adanya tambahan seperti penjelasan biaya estimasi dan keamanannya. Untuk jurnal 2, dalam jurnal ini, unit penelitiannya sudah dijelaskan secara lengkap mulai dari cara membuat database-nya dan tampilan aplikasinya. 18. Sampai seberapa jauh peneliti mampu memilih alat uji yang tepat untuk menjawab research problem? Untuk jurnal 1 dan 2, menurut saya sudah tepat. Bagaimana peneliti dalam melakukan operasionalisasi variabel penelitian? Apakah sudah komprehensif? Jurnal 1. Operasional variabel penelitian menurut saya sudah tepat dalam jurnal supaya dapat menemukan hasil penelitian yang lebih bagus lagi. Untuk jurnal 2, menurut saya sudah komprehensif. 20. Apakah instrumen jika menggunakan data primer atau proxy yang digunakan untuk mengukur variabel ini sudah tepat? Untuk jurnal 1 dan 2 belum tepat karena tidak adanya data-data dalam jurnal ini. 21. Sampai seberapa jauh hasil penelitian dapat menjawab research problem? Untuk jurnal 1, hasil penelitian ini hanya mengetahui bagaimana IoT khususnya cloud computing sangat berperan penting dalam dunia kampus dalam kemudahan dan efisien. Hasil penelitian ini adalah pelayanan puskesmas yang lebih baik lagi karena sudah adanya aplikasi yang dapat membantu pekerjaan para pekerja di puskesmas.
Dua-dua, apakah peneliti sudah membahas secara mendalam mengenai temuan atas hasil penelitian? Jurnal 1 menurut saya belum membahas secara mendalam karena di sini tidak adanya pembahasan mengenai biaya yang diperlukan dan dengan keamanannya. Jurnal 2 menurut saya peneliti sudah membahas secara mendalam atas hasil penelitiannya. 23, apakah bagian kesimpulan sudah mampu menjawab masalah penelitian secara komprehensif? Tunjukkan. Untuk jurnal 1 menurut saya sudah mampu menjawab masalah penelitian. Dan untuk jurnal 2 menurut saya sudah mampu menjawab masalah penelitian. 24. Apakah peneliti sudah mengungkapkan keterbatasan hasil penelitian? Untuk jurnal 1 belum mengungkapkan keterbatasannya, kurangnya pembahasan mengenai keamanan yang lebih mendalam. Untuk jurnal 2 belum mengungkapkan. Untuk nomor 25, sampai seberapa jauh konsistensi antara judul penelitian dengan lisis problem, the purpose of study, basis teori yang digunakan. Menurut saya sudah cukup konsisten antara judul penelitian dengan lisis problem dan juga dengan basis teori yang digunakan. Untuk jurnal 2, menurut saya sudah cukup konsisten antara judul penelitian dengan lisis problem dan juga dengan basis teori yang digunakan, semuanya berhubungan. 26. Bagaimana kejelasan struktur kalimat tiap paragraf dan penghubungan antara paragraf yang satu dengan yang lainnya? Tunjukkan. Untuk jurnal 1 sudah sangat jelas. Contohnya, pendidikan merupakan pembentukan awal karakter manusia. Membangun karakter yang terdidik harus selalu dilakukan dengan beragam cara yang tepat. Jurnal 2 sudah sangat jelas dan juga sudah sangat baik. Penggunaan komputer untuk pengolahan data pasien sangat diperlukan karena dapat memberikan beberapa keuntungan dan kemudahan. Dalam menangani masalah, sekarang kampus banyak masalah-masalah yang dapat diselesaikan dengan penggunaan komputer dan jaringan internet. Dalam pelayanan pasien, antara lain mempercepat pelayanan informasi yang lebih akurat dan pencarian data lebih cepat. Dengan adanya program berbasis cloud computing, kinerja puskesmas dapat ditingkatkan sehingga kualitas dan mutu pelayanan menjadi meningkat. 27. Bagaimana kekinian dan relevansi referensi yang digunakan? Tunjukkan. Menurut saya relevansi referensi sangat cocok untuk jurnal keduanya. Seperti contohnya implementasi IoT, Internet of Things dalam pembelajaran di Universitas Kejuruan Malang. Penerapan Internet of Things dalam pembelajaran di jurnal simetris. Jurnal 2, perancangan dan analisis algoritma, konsep sistem basis data dan implementasinya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon maaf sekali jika ada kata-kata saya yang salah dan kurang yang berkenan dan kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.